Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melangsungkan perkuliahan perencanaan pembelajaran PAI dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dewi Jayanti Minangkani Putri, yang kedua Intan Nur Fauziah Amaliyah, yang ketiga Nidaul Haq Nur Fitria, dan yang terakhir Binti Lailatul Musdalifah. Di sini kami akan membahas tentang program tahunan dan program semester. Baik, langsung saja yang pertama mengenai pengertian dan tujuan. Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Program sendiri sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Jadi, program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan harian. Yang berikutnya pengertian dari program semester. Program semester atau PROMES adalah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Dalam program pendidikan semester dipakai satuan waktu terkecil, yaitu satuan semester untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Dari pengertian program tahunan atau prota dan program semester atau PROMES tersebut, maka tujuan penyusunan prota dan PROMES yaitu mengidentifikasi jenis kegiatan dan tatap muka atau ujian dan libur, menghitung pokok bahasan atau kegiatan tatap muka, dan menghitung alokasi waktu yang tersedia dan setiap jenis kegiatan. Yang berikutnya yaitu fungsi program tahunan atau prota dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam menyusun program semester, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Yang kedua yaitu sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Yang berikutnya yaitu fungsi dari program semester atau PROMES dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Terdapat beberapa fungsi dari PROMES ini, yaitu yang pertama mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama satu semester. Yang kedua sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Yang kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambanan kerja. Yang keenam, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Baik, yang selanjutnya dalam penyusunan program tahunan atau prota, terdapat beberapa sumber-sumber yang digunakan sebagai pengembangan program tahunan, yaitu yang pertama, daftar kompetensi standar sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam SKKD setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua, skop dan sekuensi setiap kompetensi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan materi pembelajaran yang kemudian disusun dalam pokok-pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang mengandung ide-ide pokok sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, kalender pendidikan. Penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Poin yang berikutnya yaitu tentang langkah-langkah penyusunan prota atau program tahunan. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam penyusunan prota, yaitu yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menelaah jumlah kompetensi dasar atau KD suatu mata pelajaran. Dan yang ketiga, menandai hari-hari libur meliputi yang pertama, jeda tengah semester, yang kedua, jeda antar semester, yang ketiga, libur akhir tahun pelajaran, yang keempat, hari libur keagamaan, dan yang kelima,
hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional. Langkah yang berikutnya yaitu menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu mendistribusikan alokasi minggu belajar efektif ke dalam KD. Yang terakhir yaitu langkah-langkah perancangan program semester. Yang pertama, menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang kedua, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu KD serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Dan yang terakhir yaitu guru selanjutnya menentukan alokasi waktu dari setiap kompetensi dasar atau KD. Yakni yang pertama, alokasi waktu dirinci untuk setiap kompetensi dasar. Dan yang kedua, alokasi waktu pembelajaran untuk setiap KD tergantung pada kompleksitas KD, keluasan KD, strategi atau metode pembelajaran, alat, bahan, dan sumber belajar yang tersedia. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.